Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Video kali ini kami akan membahas pada pertemuan 5, yaitu siklus pengujian untuk utang usaha. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri Siti Sipinguliani dan 4 rekan lainnya, yaitu Astria Magdalena Marbun, Nita Anggraini, Rani Rialpa, dan juga Felisa Rahel. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek pemeriksaan akuntansi. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini, dalam dunia akuntansi dan audit, saldo utang usaha merupakan komponen utama yang mencerminkan bahwa kewajiban perusahaan terhadap pemasok atau kreditur dalam jangka pendek. Akurasi atau kelengkapan saldo ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercayai oleh para pemangku kepentingan. Namun, seringkali terdapat risiko bahwa sebagian kewajiban tidak dicatat secara lengkap atau tepat waktu, sehingga dapat menimbulkan kesalahan penyajian pelaporan keuangan. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan pengujian substantif yang belum menyeluruh untuk mendeteksi adanya utang usaha yang belum tercatat, memastikan keberadaan, kelengkapan, dan kewajaran saldo utang yang dilaporkan. Pengajuan ini menjadi kunci dalam memberikan opini audit yang dapat dipercayai. Berikutnya di sini ada pengertian pengujian substantif. Pengujian substantif saldo utang usaha adalah serangkaian prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai saldo utang usaha yang dilaporkan dalam neraca perusahaan. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa saldo yang tercantum benar-benar ada, lengkap, diukur dengan benar, serta diungkapkan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Prosedur pengujian ini meliputi pengujian analitik, pemeriksaan dokumen, pendukung transaksi, konfirmasi saldo dengan pihak ketiga, serta verifikasi cut-offs transaksi agar memastikan semua transaksi dicatat pada periode yang tepat. Tujuan pengujian substantif utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan atas keandalan catatan akuntansi utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan dan keterjadian utang usaha yang dicatat. Yang ketiga, memastikan kelengkapan utang usaha agar tidak ada utang yang tidak tercatat. Yang keempat, membuktikan kewajiban nyata klien yang tercermin dalam saldo utang. Yang terakhir, memastikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengujian substantif. Yang pertama ada pengujian analitik, yaitu menggunakan analisis rasio, tren, dan perbandingan saldo utang usaha dengan data histori atas anggaran. Yang selanjutnya ada pemeriksaan data dokumen, memeriksa bukti pendukung transaksi, pembelian, dan pengeluaran kas yang mempengaruhi saldo utang usaha. Yang ketiga ada konfirmasi utang usaha, yaitu mengirimkan permintaan konfirmasi ke pihak kreditur untuk memverifikasi saldo utang. Selanjutnya ada verifikasi batas atau cut-off, memastikan transaksi utang dicatat pada periode yang tepat. Selanjutnya ada rekonsiliasi dan pencatatan, yaitu memeriksa rekonsiliasi antara buku besar utang dan buku pembantu utang usaha. Selanjutnya, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Utang usaha yang ada pada tanggal neraca merupakan kewajiban klien kepada kreditur pada tanggal tersebut. Untuk membuktikan kewajiban klien yang tercermin dalam utang usaha yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut. Yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang usaha. Yang kedua, konfirmasi utang usaha. Dan yang terakhir, rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima oleh klien dari krediturnya. Selanjutnya, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substantif terhadap utang usaha diarahkan untuk membuktikan apakah unsur utang usaha telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neraca sesuai prinsip akuntansi berterima umum melalui yang pertama, konfirmasi utang usaha, yang kedua, rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima oleh klien dari krediturnya, dan yang terakhir, pembandingan penyajian utang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Berikutnya yaitu prosedur audit awal utang usaha.
Yang pertama, mengusut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha di buku besar untuk memastikan bahwa saldo yang dilaporkan sesuai dengan catatan akuntansi yang mendasar. Yang kedua yaitu mengusut saldo awal utang usaha ke kertas kerja tahun lalu dan melakukan review mutasi luar biasa untuk mendeteksi adanya transaksi yang mungkin menjadi indikasi kesalahan pencatatan atau penyajian yang tidak tepat. Berikutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, memeriksa sampel transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, misalnya seperti pembelian, retur pembelian, dan pengeluaran kas. Yang kedua yaitu verifikasi pisah batas, atau juga yang bisa disebut dengan cut-off. Yang ketiga yaitu pencarian utang belum dicatat dengan memeriksa bukti-bukti transaksi pengeluaran kas yang terjadi setelah tanggal neraca, bukti kas keluar, catatan barang konsinyasi masuk, serta mempelajari peraturan perpajakan. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, konfirmasi utang usaha. Auditor mengirim surat konfirmasi kepada kreditur sebagai upaya verifikasi saldo utang langsung dari pihak ketiga. Yang kedua yaitu rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi. Dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang yang tidak dikonfirmasi dengan laporan piutang dari kreditur yang diterima secara bulanan. Yang ketiga yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan utang non-usaha dan memastikan bahwa seluruh kewajiban dan komitmen terkait utang disampaikan secara transparan dan lengkap. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengujian substantif saldo utang usaha merupakan bagian krusial dalam audit laporan keuangan untuk memastikan saldo utang yang disajikan mencerminkan kewajiban yang nyata, lengkap, dan wajar pada tanggal neraca. Melalui prosedur yang sistematis meliputi audit awal, analitis, pengujian transaksi rinci, verifikasi saldo akun, dan juga pemeriksaan penyajian. Auditor dapat memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan catatan akuntansi utang usaha. Pengujian ini sangat penting untuk mendeteksi kemungkinan adanya utang yang belum dicatat dan untuk memeriksa bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pengujian substantif saldo utang usaha membantu menjaga integritas laporan keuangan serta kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.